Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, berkah selalu ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya Ari Abdullah untuk menyampaikan beberapa informasi yang sangat menarik untuk ayah bunda tentunya. Karena Sobat Ngaji mempunyai dua program besar ayah bunda. Program yang pertama adalah program Tahsin Akbar atau program Tahsin Besar. Dan yang kedua ada program Tahsin Kecil atau program Tahsin Private. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, Sobat Ngaji mempunyai program yang pertama adalah program Tahsin Akbar dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa men-sharekan kepada saudara-saudara, teman-teman untuk ikut bergabung dan juga mendapatkan ilmu di sana. Yang mana di program Tahsin Akbar ini dalam satu pekan ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah di hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya adalah kajian bedah tajwid juz amma. Kita akan kupas tuntas secara detail setiap ayatnya ayah bunda. Berikutnya, Maghrib mengaji Tahsin Surah Al-Kahfi. Dan ini dilaksanakannya pada hari Kamis ba'da Maghrib. Kenapa disebut dengan Tahsin Surah Al-Kahfi? Karena kita akan membaca bersama-sama secara tartil agar bacaan ayah bunda sekalian di Surah Al-Kahfinya baik dan benar. Bahkan bonusnya ayah bunda sekalian, kita bisa hafal Surah Al-Kahfi ketika mengikuti pertemuan seperti ini. Dan sebagaimana yang dinaskan dalam hadis, barang siapa yang menghafalkan Surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari fitnah Dajjal. Dan pertemuan ketiga ada di hari Ahad malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam ayah bunda, berkaitan dengan tajwid amali dan tajwid ilmi. Kita pernah membahas berkaitan dengan mad, berkaitan dengan gunnah, berkaitan dengan riwayat, berkaitan dengan rosem, dobet, tashkil, bahkan kita pun juga pernah membedah secara kaidah bahasa Arabnya. Seru kan? Insya Allah ayah bunda sekalian, dengan program ini ayah bunda akan mendapatkan kebermanfaatan lebih. Bahkan ayah bunda bisa beramal jariah dengan men-sharekan link kelas akbar ini ke semua orang dan sifatnya gratis. Program yang kedua yaitu program Tahsin Kecil atau Tahsin Private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i.
Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar hafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Kan? Harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk hubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Nah, gimana nih Ayah Bunda untuk program yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji? Menarik bukan? Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas antusias Ayah Bunda dalam mengikuti program-program bersama Sobat Ngaji. Semoga setiap langkah belajar Al-Quran yang kita tempuh menjadi amal kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak ayah bunda untuk turut mengambil bagian dalam program support Sobat Ngaji. Ini adalah peluang istimewa untuk menanamkan amal jariah dengan memberikan dukungan terbaik bagi kegiatan program Sobat Ngaji, para guru Al-Quran, dan fasilitas pembelajaran Sobat Ngaji. Insya Allah, setiap kontribusi yang diberikan akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir bahkan hingga akhir hayat. Bagi ayah bunda yang ingin berpartisipasi, mensupport, dan juga mendukung, dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Tidak ada yang besar ataupun kecil di sisi Allah. Yang terpenting adalah keikhlasan hati dalam berbagi. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan ayah bunda selama ini bersama Sobat Ngaji. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dalam keberkahan yang berlipat ganda. Saya Sifa, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Ah. Awas wajahnya, mati dulu.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Iya, Abah. Waalaikumsalam. Nomor. Habis gimana? Ada suaranya gak? Ada. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada. Kak Rizkynya ada gak? Ada. 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 Oke. Kak Rizky pengen ini dulu deh. Di sini yang hadir ada siapa aja? Boleh diketik-ketik dulu, diketik. Saya. Apa itu? Ketiknya. Oh, ketik. Boleh diketik. Oh, ada Banu. Banu, dari mana Banu? Ada Fakih sama Fatih dari Jaktim. Pekanbaru. Oh, Banu Pekanbaru. Oke. Terus ada Izi, Bukit Damar, Simpang Kanan, Kabupaten Royan Hilir, Provinsi Riau, hadir. Oke. Ada Nabila. Nabila dari mana Nabila? Terus ada Nasya dari Subang, Jabal dari Bekasi, Almira dari Bandung. Apa nih? Ganin, Jakarta. Oh, dari Bandung ternyata. Nabila dari Bandung, Fatir dari Sukabumi. Ya ini, saya, Syifa, dan Zia, Tangerang. Oke, Tangerang. Suaranya kecil? Kedengeran gak suaranya? Kedengeran ya? Oke. Terus ada Fani, Fatima, Faiha, Fahima dari Bogor. Oke, nah udah jelas. Terus ada Maira dari Yogyakarta. Yasin dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kak Rizky juga dari Bandung loh. Kak Rizky juga dari Bandung. Oke, Yasin dari Bandung. Nah, adik-adik, hari ini itu sebelum hari ini kemarin kita tuh belajar Nabi siapa? Nabi siapa benar? Nabi siapa coba? Bukan pas kemarinnya. Yang kemarin. Salah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Soleh. Sekarang kita udah soleh itu apa? Nabi Ibrahim. Kita akan hari ini belajarnya tentang Nabi Ibrahim. Kita panggil dulu si Atan. Oke? Oke, si Atan panggil dulu. Si Atan masih di tas. Tunggu dulu. Ini di sini. Atan. Bukan yang Atan. mana? Itu ya. Oke. Atan keluar. Satu. Belum. Yuk.
Hitung dulu. 1, Satu, dua. tuh, Tuh. Dua. tiga, Tiga. tiga. Jangan kakinya tuh, masa kakinya. Coba kepalanya. Kepala. Kepala. Ya. 1, 2, 3. Tiga. Mulu sih. Coba sekarang kakinya. Yo 1, 2, 3. Kaki. Bukan. Nah, dia mah nggak jahil kok, nggak ngeluarin ya. Dia lapar gak? Nah, dia nggak dikeluar. Tangan. Coba keluar deh. Yo keluar. Keluar. Siap. 1, 2, 3. Tiga. Kok nggak keluar? 1, 2, 3. Keluar. Jeng. Kepalanya nongol. Iya gitu. Kepalanya nongol. Kepalanya itu. Mana? Tadi. Itu. Nggak ada kok. Ada. Ada tadi. Ada. Oh ini. Oh Yasin. Oke. Atan. Ah. Atan lihat teman-teman. Halo Atan. Itu tuh. Hello katanya. Halo Atan. Nggak mau. Kok nggak mau? Lihat Kok ke gak depan. mau sih? Halo Tatan. Tatan. Malu. Baru Lihat bangun tidur ya? Hah? Bukannya bangun tidur? Bangun tidur kan? Kelihatan. Emang boleh? Emang boleh sore-sore tidur? Enggak. Tidur lagi. Jangan tidur. Nanti nggak dikasih permen loh. Tuh guys. Permen. Atau lapar ya? Kasih jus kurma loh. Ya lapar. Oh ya, lapar mulu. Perasaan tadi udah makan. Aku kasih pisang nih makanan kesukaan kamu. Apa coba makanan kesukaan si Tori itu apa? Pisang. Bukan. Pisang. Bukan. Pisang. Bukan. Bukan. Batagor. Bukan. Batagor. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ya, kamu nasi goreng. Jangan nasi goreng dong, masa nasi goreng. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kamu diam dulu. Kan hari ini kita belajar. Kemarin itu Atan, kita itu belajar tentang Nabi siapa? Nabi Adam. Bukan. Adam. Soleh. Nabi siapa? Soleh. Oh, kamu mah kemarin gak hadir kan ya? Nabi Soleh. Oh, iya si Atan mah kemarin gak hadir ya? Iya. Iya, makanya kamu jangan males-malesan. Jangan bobot terus. Jangan bobot terus tuh, dibilang jangan bobot terus. Jangan Jangan bobot terus. Nah, hari ini kita itu kamu diam di sini ya. Jangan gerak. Jangan tidur. Nah, hari ini kita itu mau belajarnya itu belajar tentang Nabi Ibrahim. Udah. Dia masih ngantuk katanya. Gak apa 2 menit ya. Sekarang itu kita akan belajar tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim? Iya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia nabi yang keberapa teman-teman? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Berarti keberapa? Ke-6. Nah, udah. Ke-6. Nah, ke-6 itu adalah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kita tonton dulu yuk videonya tentang Nabi Ibrahim itu siapa sih? Yuk kita. Ya penasaran. Yuk penasaran. Penasaran Pak. Nabi Ibrahim.
Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu. Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan. Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Bagaimana jika raja menemukan anak kita? Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi. Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya, Patung apakah ini, Ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Sang ayah tersenyum sambil menjawab, Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi, Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya? Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas. Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata, Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pembujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci. Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu.
teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak, Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar? Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan, inilah Tuhanku. Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Apakah engkau begitu benci para Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya. Temukan orang yang melakukan ini semua, teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi. siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab, Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya.
Tanyakan saja padanya. Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman. Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Bakar kayu itu. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun. Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nah, tadi adik-adik udah nonton videonya ya tentang Nabi Ibrahim. Jadi nih Kak Rizky jelasin lagi, kalau Nabi Ibrahim itu dia tinggal di Babilonia. Di mana? Babilonia. Nah, terus Nabi Ibrahim itu dia ketika kecilnya itu ada raja yang paling jahat. Namanya itu Raja Namrud. Namanya itu Raja Namrud. Nah, Raja Namrudnya itu dia bermimpi kalau di mimpinya itu nanti bakal ada anak laki-laki yang bakal ngancurin kerajaannya. Makanya si raja tuh langsung bilang seperti ini ke prajurit-prajuritnya. Prajurit, itu nanti bakal ada anak laki-laki yang mau ngancurin kerajaan kita. Jadi kalau ada anak laki-laki yang baru keluar, yang baru lahir gitu ya dari ibunya, itu harus langsung dibunuh, katanya gitu. Kata si raja yang jahatnya itu. Nah, terus di sana itu ada ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Namanya Azar. Siapa namanya? Namanya Azar. Nah, ayahnya itu kerjanya itu bikin patung. Gitu. Nah, kerjanya itu bikin patungnya tuh patung burung, terus patung hewan, terus patungnya bentuk
monyet gitu ya. Dia bisa bentuk apapun gitu ya, bentuk kayak si Atan gitu. Dia bisa bikin patungnya itu bentuk-bentuknya itu. Nah, terus si bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar itu dia tuh bikin patung, kerjaannya tiap hari bikin patung, bikin patung. Nah, bikin patung yang paling besar. Nah, terus patungnya itu sama orang-orang yang di sana itu malah disembah, malah digini-gini, minta uang gitu, minta sehat. Nah, padahal kan patungnya itu dibuatnya sama siapa? Sama ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi kok patungnya malah disembah-sembah ya? Emang ada Tuhan itu dibuat sama manusia? Kalau patung, kira-kira kalau patung kita, patungnya itu kita lemparin batu contohnya. Patungnya kan lagi gini contohnya. Patungnya lagi gini tangannya. Kita lemparin batu yang besar segini. Kira-kira patungnya hancur gak? Patungnya hancur gak? Hancur kan ya? Hancur gitu ya. Patungnya itu pasti hancur. Dilempar hancur. Nah, emang Tuhan itu bakal hancur gitu. Patungnya aja hancur gitu ya, apalagi dia bisa ngasih makan kan pasti nggak bisa kan ya. Makanya orang-orang yang dulu itu mereka juga orang-orang yang bodoh mereka itu. Kok bisa ya patung itu kan nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan, kok bisa-bisanya mereka sembah gitu. Sedangkan yang buat patungnya itu ayahnya Nabi Ibrahim, yang patung tiap hari dia bikin. Berarti dia bikin Tuhannya tiap hari buat manusia gitu ya. Nah, terus ketika itu lahirlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim pas lahir itu laki-laki ya. Nah, ada raja itu nyuruh ke prajuritnya itu buat membunuh anak-anak laki-laki di hari itu tuh. Terus pas ibunya ngelahirin Nabi Ibrahim, langsung panik ibunya. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Gitu ya. Ayahnya juga panik nih. Ah, gimana ya ini? Anakku laki-laki. Nah, akhirnya si ayahnya tuh katanya nyuruh ke ibunya itu untuk diam dulu di hutan. Ya, diam dulu di hutan katanya. Itu ya. Istriku, kamu harus diam dulu di hutan supaya anak kita tidak ditangkap sama raja jahat Ramrud gitu ya. Akhirnya ibunya diam tuh di hutan. Lama-lama berapa hari, seminggu diam di hutan. Ya, lama banget. Terus setelah itu udah nggak ada tuh perintah raja buat membunuh lagi anak laki-lakinya. Nah, baru tuh si ibunya Nabi Ibrahim itu balik lagi. Pas ketika Nabi Ibrahim udah besar. Nah, di sana Nabi Ibrahim itu dia ngelihat ayahnya tadi tuh. Ayah saya yang bikin patung. Tapi kok patungnya malah disembah manusia sih? Berarti kalau patungnya, berarti Tuhan mereka itu dibuatnya sama ayah aku. Nabi Ibrahim itu, kok Tuhan gitu ya? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu nggak percaya sama Tuhannya patung, nggak percaya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu cari Tuhannya. Tuhan saya di mana ya? Tuhan saya di mana ya? Nah, sampai Nabi Ibrahim itu dia ketika itu keluar di malam hari. Pas keluar di malam hari dibuka, gelap. Kan malam gelap kan ya? Nah, malam itu gelap. Terus pas malam itu dia ngelihat ke atas ada yang bercahaya bulat. Apa itu? Bulan. Ya. Bulan. Nah, bulannya itu bercahaya. Terus Nabi Ibrahim itu, apakah itu Tuhan saya bercahaya? Ditungguin sampai pagi. Ternyata Tuhannya yang kata Nabi Ibrahim bulan, malah pergi. Padahal Tuhan itu nggak pergi ya. Tuhan itu nggak akan pernah pergi atau ninggalin kita.
Tapi bulan dia kalau siang ada nggak? Nggak ada. Gitu ya. Berarti itu bukan Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim itu. Ini nyari. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah kalau Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang harus disembah, gitu ya. Allah yang harus ditaati karena Allah yang ngasih rezeki ke kita, Allah yang ngasih kesehatan ke kita, gitu ya. Allah yang ngasih itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu langsung tuh ngajak orang-orang yang di kampungnya itu buat beribadah ke Allah. Ayo semuanya kita beriman kepada Allah. Tapi mereka itu malah jawab gini coba. Jawabnya itu, gak mau. Kamu siapa? Oh, ngajak aku. Gak mau. Tuhanku itu patung. Tuhanku itu berhala. Dia yang ngasih makan. Nabi Ibrahim, hah? Ngasih makan? Padahal kan gak ngasih makan ya. Patung cuma diam gini doang dong. Patung cuma diam doang gitu ya. Nah terus Nabi Ibrahim itu dia gimana ya caranya ya. Nah ternyata di sana itu ada satu tempat. Tempatnya itu dia tempatnya luas banget. Terus pakai tembok yang besar. Gitu ya. Nah di sana itu di dalamnya itu banyak patung yang kecil-kecil. Patung-patung yang kecil-kecil, kecilnya itu mungkin sekecil badan kalian. Patungnya itu ada yang lagi gini, ada yang lagi gini, gitu ya. Ada yang lagi gini, ada yang lagi gimana lagi patungnya lagi gini, oke. Patungnya itu macam-macam gaya-gayanya, ada yang lagi gini gitu ya, patungnya itu. Nah terus ada patung yang paling besar, itu besar banget. Kalau yang patung besarnya mah gini, gini. Patung yang besarnya mah gini, gitu ya. Nah terus patung yang besarnya itu pas ketika Nabi Ibrahim tuh masuk aja ke dalam. Pas masuk ke dalam, ternyata Nabi Ibrahim itu dia bawa palu, bawa kapak. Nabi Ibrahim itu, ini nih Tuhan mereka katanya yang suka ngasih makan. Padahal kalau mereka Tuhan, kalau aku hancurin pasti Tuhan itu bakal ngelawan. Ini Nabi Ibrahim itu dia ngancurin patung-patungnya semua. Dihancurin semuanya. Patungnya itu dihancurin semuanya. Gitu ya. Udah dihancur. Terus udah hancur patungnya. Terus palunya itu disimpan di yang paling besar. Dikalungin besar. Terus Raja Namrudnya itu datang. Pas ngebuka pintu, Raja dia kaget. Patung-patungnya itu hancur. Patung-patungnya hancur. Kok hancur? Siapa ini? Nah akhirnya ada satu orang. Itu aku tahu. Yang kemarin masuk itu adalah Ibrahim. Akhirnya Ibrahimnya itu dipanggil. Ibrahim, kamu bukan yang ngancurin ini. Kata Ibrahim bilang gini. Bukan aku yang ngancurin itu tuh. Patung yang paling besar katanya. Itu buktinya yang paling besar itu dia pegang kampak. Terus Raja Namrudnya bilang gini, gak mungkin. Patung itu gak bisa gerak. Gitu. Langsung bilang gini Nabi Ibrahim, tuh itu tahu kalau patung itu gak bisa bergerak. Tapi kok sama kamu disembah-sembah. Kata Nabi Ibrahim itu. Oh iya, kata gitu ya. Oh iya, gitu ya. Nah, sampai akhirnya di sana itu Nabi Ibrahim itu dibakar. Kita tanya si Atan, dibakarnya gimana? Atan, jangan tidur. Atan.
Atan, jangan tidur. Atan, jangan tidur. Tidur gak? Enggak. Oke, enggak tidur. Jangan gini-gini. Oke. Ya, dia tidur tadi. Jangan tidur, udah sore. Kalau sore itu gak boleh tidur ya teman-teman ya. Kalau sore itu gak boleh tidur. Masa sore tidur? Atan, coba lihat ke depan. Nah, gitu ya. Atan, tadi kan Kak Rizky cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu dia itu nabi yang ngancurin patung-patung. Patung-patung. Iya, patungnya Raja Namrud. Iya. Iya. Terus si patungnya itu ditanya tuh. Tanya apa? Tanyanya itu gini, karena siapa nih yang ngancurin patung-patung? Pasti jawabnya apa? Jawabnya itu yang patung yang paling besar. Yang patung bisa gerak. Nah itu patung itu nggak bisa gerak. Nah di sana akhirnya Raja Namrud itu marah ke Nabi Ibrahim. Kok marah? Iyalah, karena kan dia malu. Oh iya. Nah terus Nabi Ibrahim itu dibakar. Panas dong. Iya, dibakar itu pakai api yang sangat besar banget. Iya. Jadi dia kepanasan? Enggak. Kok bisa? Enggak, karena Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah. Wah, Masya Allah. Iya, diselamatkan sama Allah. Ininya itu, apinya itu enggak panas, tapi apinya itu dia itu dingin. Dingin? Iya. Kok bisa? Kan karena Allah. Oh gitu. Iya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu selamat. Selamat? Iya. Keren gak? Keren banget. Iya. Keren banget. Nah makanya Tori, kamu dengerin. Kamu harus sama kayak Nabi Ibrahim. Gimana? Kamu itu tidak boleh menyembah patung. Iyalah, ngapain menyembah patung? Patung itu nggak bisa ngasih makan. Iya nggak bisa. Nggak bisa ngasih jajan. Iya nggak bisa. Nggak bisa ngasih makan. Iya kan tadi udah. Ya, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih jajan. Nggak bisa ngasih pakaian. Iya, kamu juga nggak pakai. Kamu juga nggak pakai baju kok. Oh iya. Dia malu karena nggak pakai baju ya. Boleh kalau ada pertanyaan boleh ketik aja. Oke. Teman-teman, Kak Rizky, oke. Atan, diam dulu. Kak Rizky kita mau nanti adik-adik jawab pertanyaan ya bareng-bareng, oke? Nah, Kak Rizky di sini itu ada tadi pertanyaan tentang Atan mau nasi goreng enggak? Diam dulu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim itu apa? Nah, pelajarannya kita itu jangan seperti orang-orang yang menyembah patung. Tahu kan tadi, kalau orang-orang di sana itu mereka itu menyembah patung. Kok penyembah patung ya? Padahal kan patung nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan. Terus patung itu cuma diem aja, gitu ya. Patung itu cuma diem aja, gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngasih apa-apa, gitu ya. Jadi ngapain kita kalau kalian tahu agama yang menyembah patung itu masih ada sekarang. Yang dia itu kalau kita kan ibadahnya itu di masjid. Nah, kalau agama yang suka menyembah patung itu dia di candi. Nah, di candi agama apa itu? Agama apa itu? Candi Borobudur. Nah, salah satunya itu kan di Candi Borobudur banyak tuh. Banyak patung. Nah, agama Hindu. Agama Hindu kan bikin patung-patung ya.
patungnya itu banyak, ada yang patungnya lagi gini gitu ya, patungnya lagi gini gitu ya. Terus patungnya yang kepalanya itu banyak gitu ya. Nah, kok Tuhannya banyak sih? Jadi kalau Tuhannya banyak, nanti dia eh apa? Berdoanya ke siapa dong? Aduh, aku mau berdoa nih. Kalau kita kan berdoanya, ya Allah ampuni keluarga aku, ya Allah sayangi ibu aku, ya Allah aku mau jajan, ya Allah aku mau robak, ya Allah aku mau diamond, ya Allah aku mau sepeda gitu ya. Tapi kalau yang orang-orang yang menyembah patung gimana dong? Kan Tuhannya itu banyak. Dia mau minta ke siapa ya? Mau ini Tuhan mintanya kemana ya? Oh, ke ini deh. Tapi itu nanti marah kalau aku nggak minta. Ke sini deh. Tapi dia nanti nanya kemana? Ke sini ya, ke sini ya, ke sini ya, ke sini. Jadinya bingung. Dia mintanya ke Tuhan yang mana gitu ya. Akhirnya dia bingung. Nah, makanya di sana itu Allah itu Maha Esa. Nah, Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Tuhan itu banyak ya. Tuatan meminta ke semua patung, patung aja nggak bisa ngasih makan gitu, gimana kita mintanya gitu ya. Oke. Nah, Atan. Hah? Jangan tidur ya. Tidur mulu. Atan, coba lihat ke depan. Lihat ke depan, buka matanya. Buka matanya, bukan ini. Atan, bisa ngomong nggak tuh katanya? Bisa. Aku bisa ngomong. Oke, bisa. Atan, jangan tidur. Nah, Atan. Nah, sekarang kita itu sudah belajar tentang siapa tadi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oke, coba teman-teman yang mau nanya, boleh. Nah, sampai kali segini nih. Siapa yang nanya, Atan kamu lapar gak? Aku lapar banget. Kadi udah makan juga. Lapar banget. Mau lapar banget katanya. Lapar sih, tadi udah makan padahal. Lapar banget. Iya. Kamu makan apa? Mau kuis? Oke, kita kuis. Atan tunggu dulu, kita mau kuis katanya. Diam. Oke, kita mau kuisnya itu, tunggu dulu. Kak Rizky cari dulu. Yang Kak Rizky ini nih. Siap. Oke, kamu diam, kita kuis ya, teman-teman. Kita kuis. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya. Yang tahu berarti tadi yang bisa jawab itu yang dia dengerin. Nah, tunggu dulu nih, Kak Rizky. Masukin dulu ininya. Nah, Kak Rizky masukin dulu ke D-nya. Oke. Ding. Siapa ya namanya ya? Namanya Atan aja deh. Atan. Mulai. 3, 2, 1. Mulai. Siapa raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim? Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Talut, atau Raja Sulaiman? Yuk ketik-ketik. Atau nih Karisi nyalain mic-nya nih. Raja Namrud. Siapa? Raja
Raja Namrud. Raja Namrud. Raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Raja siapa? Raja Namrud. Namrud. Oke, kita coba Raja Namrud katanya. Raja Namrud benar gak? 1, 2, 3. Oke, betul. Lanjut. Raja Namrud tinggal di daerah A. Mekah, B. Mesir, C. Babilonia, D. Madinah. Kalau Almira katanya Babilonia. Faruk Babilonia. Bila Babilo. Kok Babilo? Almira Babilonia, C berarti ya. Oh, katanya salah. Naya Babilonia. Oh. Come on, get C Banu. Atan jawab gak? Ya, mesti tidur ya. Tidur mulu. Kita berarti mau C aja. Orang Namrud gak ada Raja Namrud. Faruk gak ada Raja Namrud. Udah itu yang tadi. Babilonia ya, setuju? Oke, setuju Babilonia. Oke, betul. Apa pekerjaannya ayah Nabi Ibrahim? Dagang, petani, pengembala, atau pembuat patung? Pembuat patung. Almira pembuat patung. Faruk pembuat patung. Bunda tolongin pen buat patung Bunda tolong. Bukannya pedagang ya? Bukan pembuat patung. Bukannya petani ya? Bukan. Perasaan petani kan ya? Bukan. Kita ganin pembuat patung. Oke deh, karena banyaknya pembuat patung kita coba pembuat patung. Enggak pedagang aja? Oke, pembuat patung. Thank you. Oke, betul, keren. Di mana ibu Nabi Ibrahim bersembunyi saat melahirkannya? Hutan. Kata Banu pembu. Almira hutan. Ganin hutan. Bila hutan. Almira hutan. Kata Faruk gunung. Oke. Elmita Padang. Oh, oke, dari Padang. Halo. Hutan. Dia hutan. Gunung. Di mana? Gunung, setuju gunung. Gunung. Iya. Hutan. Oke, hutan gunung nih ada 2 jawaban nih. Hutan. Oh, yang paling kencang yang mana? Oke, hutan katanya tuh. Hutan katanya Faruk banyaknya yang hutan. Kita coba hutan. Oh, benar hutan. Yang jawab gunung salah. Yang jawab gunung salah. Ketok. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Imron, Yakub, Azar, atau Ismail? Azar. Ganin Azar. Almira Azar. Azar? Oke, Azar katanya Azar. Kita cek Azar. Ih, keren. Pada malam hari Nabi Ibrahim mencari Tuhan hingga ia melihat pelangi, bulan, bintang, atau matahari? Bintang. Ganin bintang. Almira bintang. Faruk bintang.
Bintang. Dari mana? Ayo, apa yang di malam hari? Bintang atau bulan atau matahari? Atau pelangi? Bintang. Setuju bintang, setuju? Setuju? Enggak. Pelangi, ada yang pelangi, ada yang mau pelangi. Wah, katanya. Matahari. Matahari enggak ada. Bintang. Bulan deh, bulan. Salah. Ada yang mau bulan salah. Bintang mana yang bintang? Saya bintang. Oke, bintang ya, siap. 1, 2, 3, bintang. Benar salah nih, kira-kira nih. Benar. Bintang. Bintang. Salah. Harusnya apa? Bulan. Kan harusnya kan tadi ngelihat yang bulat, terus si bulan itu nggak ada kalau malam. Bulan jawabannya. Jadi bukan bintang. Repot, kalian salah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Setelah mengetahui Ibrahim menjadi nabi, ayahnya marah dan memujinya, mengusirnya, mengajaknya berdagang atau memberi hadiah. Mengusirnya. Bukannya dikasih hadiah ya? Bukannya dikasih hadiah? Bukannya dikasih hadiah? Coba Kak Rizky tanya satu orang. Siapa ya? Oke. Kak Rizky mau tanya. Oke deh, Banu dulu deh. Halo Banu. Nah, pencet yang birunya tuh. Halo Banu. Nah, coba Banu, setelah mengetahui Ibrahim menjadi nabi, ayahnya marah dan mengusirnya. Mengusirnya. Coba mengusirnya. Ya. Mengusirnya. Oke, betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nabi Ibrahim pergi ke tempat ibadah masyarakat Babilonia untuk berdoa bersama, membersihkan tempat ibadahnya, menghancurkan patung-patung, atau membuat patung baru. Siapa ya? Coba deh, boleh Naya, malah Naya. Oke, Naya. Assalamualaikum Naya. Waalaikumsalam. Coba Naya yang mana nih? Nabi Ibrahim pergi ke tempat ibadah masyarakat Babilonia untuk berdoa apa? Apa ya? Berdoa bersama. Berdoa bersama. Ya. Oke, Naya berdoa bersama. Kita lihat teman-teman apa teman-teman? Teman-teman menghancurkan, kalau teman-teman mah katanya. Faruk menghancurkan juga. Apa itu? Menghancurkan. Oh iya, menghancurkan patung-patung. Enggak, berdoa bersama. Bukannya kalau ke tempat ibadah berdoa biasanya ya? Gak tahu. Jadi Nabi Ibrahim itu dia ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia ngapain? Apa ya? Coba dua berarti. Berdoa bersama atau menghancurkan patung? Pilih satu. Berdoa bersama. Berdoa bersama. Oke, berdoa bersama. 1, 2, 3, berdoa bersama. Salah. Tetot. Harusnya menghancurkan patung-patung, hancurin. Oke, lanjut. Nabi Ibrahim menyimpan apa di badan patung yang paling besarnya? Siapa yang mau jawab?
Siapa mau jawab? Oke, Kariski pilih yang Oppo A38. Siapa nih yang Oppo A38? Halo. Siapa nih namanya yang Oppo A38? Boleh dinyalain mic-nya. Maira gitu tuh Oke, dari udah ada suaranya. Siapa namanya? Raira. Oh, Paira. Faira nih ada pertanyaan. Nabi Ibrahim itu dia menyimpan apa di badan patung yang paling besar? Sudah dia ngancurin-ngancurin, terus barangnya itu dia simpan di patung yang besar. Apa barangnya? Pedang, tongkat, panah, atau kapak? Apa coba? Tongkat. 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 Kita lihat teman-teman nih. Kalau teman-teman katanya kapak, Almira kapak, Faruk kapak, Elmita kapak, Ganin kapak. Tuh. Kapak, kapak, kapak. Kalau teman-teman mah kapak katanya. Coba masih tetap mau tongkat atau kapak? Kapak. Ya boleh. Kapak, bener kapak nih. Nggak mau tongkat aja. Yo terakhir, bebas, bebas, bebas. Kapak atau tongkat? Terserah kamu. Liatin mukanya. Kapak atau tongkat? Satu, dua, tiga. Jawab, tongkat atau kapak? Tongkat. Tongkat. Kita pencet tongkat. Satu, dua, tiga. Tongkat. Tetot. Harusnya kapak. Karena kan bikin acuan kapak. Nah, kapak ya, bukan tongkat. Oke. Tongkat. Lanjut. Siapa nih yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa wanita yang menemani Nabi Ibrahim berdakwah? Ini ya pas terakhir tuh. Dia mau pergi tuh, siapa tuh? Siapa? Oke deh, Karski kasih ke Faruk. Halo Faruk. Ya. Oke. Faruk boleh jawab nih, siapa wanita yang menemani Nabi Ibrahim pergi berdakwah? Sarah. 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 Benar Sarah nih, teman-teman? Teman-teman siapa? Kalau Faruk Sarah. Banu Hajar. Oh, ada yang jawab Hajar, ada yang jawab Sarah. Ganin Sarah. Oh, oke, Faruk masih Sarah. Amira boleh. Siapa? Lihat tuh Nindi Rahmazia tuh. Banu Hajar. Tania Sarah. Berarti kita coba cek Sarah. Benar gak Sarah? 1, 2, 3. Oh betul, Sarah jawabannya. Siapa laki-laki yang menemani Nabi Ibrahim dan kelak menjadi nabi? Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, atau Nabi Musa? Siapa? Oke, kita coba ke Abang Fatir. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rizky. Oke. Bang Fatir, ini siapa nih? Siapa laki-laki yang menemani Nabi Ibrahim dan kelak dia jadi nabi? Nabi Lut. Nabi Lut. Oke, Nabi Lut gak nih? Teman-teman Nabi Lut bukan? Oh, Nabi Lut, Nabi Lut. Banu B, berarti Ismail, Banu Lut.
Lut berarti C kalau Lut. Oke, Lut. Oke, kita coba Lut. Oke, betul. Satu lagi. Kak Rizky mau ke siapa ya? Satu lagi ya. Oke, Nindi Rahmazia. Halo. Kok kabur? Oke. Nindi Rahmazia, ini pertanyaan terakhir. Itu tidak bisa memberi manfaat. Itu benar? Mengapa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kaumnya? Satu, karena patungnya itu rusak. Memberi manfaat, Ustaz. Oke, itu yang B. Coba lihat, Karisi pengen dulu lihat yang teman-teman. Fatir B, Faruk B, Almira B, Ganin B, Nia B, Bila B, Faruk B, B, Naya B. Oke. Kita berarti B karena patung-patung itu tidak memberi manfaat. Kita coba 1, 2, 3. Cung. Oke. Keren. Coba jawab. Oh, ada bonus nih. 1, 2, 3. Yang mana? 3. Nih, teaser. 3. Pada malam hari Nabi Ibrahim mencari Tuhannya hingga dia melihat apa? Jawab barengan. Bulan. Melihat apa? Bulan. Oke, betul. Oh, udah selesai semua. Keren. Oke. Di sini Kak Rizky mau ini dulu ikro sebentar, ngajak siapa ya? Siapa yang mau ngajak ikro? Siapa? Oke. Kak Rizky ngajak Dwi. Oke, Dwi boleh dinyalain mic-nya. Nah, pencet yang biru. Nah, udah ada suaranya. Assalamualaikum Dwi. Waalaikumsalam. Dwi, nih Kak Rizky kita ngaji ikro-nya dulu. Tunggu dulu. Mana ya? Kak Rizky cari dulu. Ikro. Oh, ini. Oke, ini ikro-nya. Nah, coba Atannya nanti kita panggil lagi. Nah, Dwi, Kak Rizky di sini itu ada ikro. Ikronya itu sekarang huruf apa ini, Dwi? Da. Nah, Nah, si da itu, nah ini nih. Nah, si da itu dia nih, kan huruf da nih. Ini ada karakter baru, ini siapa namanya ya? Siapa ini? Ada yang baru. Nah, huruf da. Nah, huruf da ini, nah diceritain dulu nih. Ceritanya itu di pagi hari ada Azam, Aisyah, Jidan katanya. Jidan baru belajar ngaji gitu ya. Terus kata Ustadz Ari itu, apa itu Ustadz? Katanya, kok mirip tangga kecil. Nah, kata si Azam tuh, kok huruf yang di papan tulis itu apa kok kayak kayak tangga-tangga katanya tuh, tangga kecil. Nah, terus kata Ustadz Ari itu huruf dal. Huruf apa? Da. Huruf apa? Dal. Nah, ya huruf dal. Nah, terus si dalnya itu datang tuh. Assalamualaikum. Aku si dal, si tangga kecil yang ramah. Yang ramah. Nah, si dal itu, cara aku itu gampang. Lidah aku itu tempel ke gigi atas. Lalu garis di atas. Da, bawah, di. Nah, jadi si da itu dia, ini nih teman-teman, lihat nih Kak Rizky.
Sida itu ini kan lidah nih. Ini lidah nih. Mana lidah teman-teman? Nah, ada lidah teman-teman. Terus ini gigi nih. Gigi ada 2 nih. Ada yang bawah, ada yang atas. Nih, ini ke atas, ini yang bawah. Nah, ini lidah. Nah, ini kan gigi atas nih. Nah, sida itu dia disimpan di gigi atas ini. Nah, di sini nih. Nah, za, 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 za. Nah, gitu. Ingat ya, sida itu dia di gigi yang atas. Za, gitu ya. Nah, kalau baca ini, coba baca. Dwi baca. Coba baca ini. Ini apa? Nggak kelihatan. Oh iya, nggak kelihatan lupa. Ship. Oke, ini apa? Da. Ini. Di. Ini. Du. Oke. Nah, tuh sama kan ya si Azam sama si siapa ini yang baru nih, yang dia rambutnya hitam. Si Jidan namanya, si Jidan. Ya. Oh, dia bilang, hebat. Dia udah bisa. Coba sekarang Dwi. Nah, ingat ya, huruf da itu dia ada di gigi atas. Nah, coba Dwi, baik kita ngaji dulu ini. Ini huruf apa? Da. Ini. Ha. Ini. Da. Ini. Ha. Ini. Ha. Ini. Da. Ini. Ha. Ini. Da. Katakan ini. Ta. Ini. Sa. Ini. Ja. Ini. Ha. Ini. Ha. Ini. Ja. Ini. A. Ini. Ba. Ini. Ha. Ada titiknya di bawah. Ja. Ha. Ja. Ja. Titik di atas. Ha. 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 Gak ada titik yang tadi. Da. 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 Oke. Ini dengan irama, pada hafal gak? Sama kali isi dulu. A ba ba ta 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 ja ja ha 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 ja 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 da 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 a bata saja ha khoda bata saja ha khoda. Itu. Coba bareng ya, semuanya bareng nih. Kasih nyalain mic-nya nih. Siap. 1, 2, 3. Oke, keren. Oke, yang punya nanti boleh ya ditulis ya. Da. Ini apa nih? Bermain. Teman-teman, yuk kita bantu Azam mengisi puzzle di bawah. Ini gampang. Puzzle-nya tinggal ditambah apa ini? Jadi ini. Ini jadi apa ini? Jadi apa? Yang ini jadi apa? Oke, yang ini jadi apa?
Jadi dulu. Oh, du. Kamu ini enggak Ini jadi apa? Da. Da. Ini jadi apa? Di. Di. Ini jadi apa? Zu. Ini jadi apa? Zu. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Oh, udah habis. Wah, keren. Udah pada bisa. Wah. Udah pada bisa. Nah, ini yang nanti diwarnain ya. Yang punya nanti diwarnain. Gak mau. Warnain. Ini diwarnain warna biru. Masuk. Ya, boleh nanti diwarnain. Ganteng. Biru. Itu ya, nanti warnain sama kalian. Orang temen tadi. Oke. Atan. Atan. Udah, jangan tidur, udah. Udah, gak tidur kan? Enggak tidur? Enggak. Kok enggak tidur katanya? Enggak tidur. Atan. Ya, Kakak. Nah, ternyata belajar kita sekarang udah selesai. Udah selesai. Enggak kerasa. Ya, kamu diem sih dari tadi. Kita belajar udah banyak. Banyak banget. Iya. Udah banyak yang kita tadi belajar ya. Tentang Nabi Ibrahim tuh banyak banget ceritanya. Gimana? Masa ulang lagi dari awal? Iya dong. Jangan atuh. Capek kok dari awal. Kamu gak dengerin sih. Dengerin. Terus apa tentang Nabi Ibrahim? Dia yang naik perahu? Bukan. Itu mah Nabi Nuh. Oh iya. Berarti kamu gak dengerin ya? Gak dengerin dia. Gak dengerin dia. Dengerin. Enggak bang. Tadi katanya Nabi Ibrahim itu kayak Nabi Nuh. Siapa yang bilang? Kamu juga. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Kamu. Enggak. Iya, enggak. Oh, enggak. Dia marah-marah. Enggak. Oke, Atan. Ya, Kakak. Kamu lapar ya? Ya, lapar banget. Teman-teman sih tadi tuh mau somai. Jangan somai. Nindi jangan dikasih tahu ada somai, jangan. Dia mah serba mau soalnya. Ya, nah Atan, kita itu belajarnya tuh udah selesai. Lapar banget. Iya, tuh nanti kita beli somai. Mau bakso. Jangan dikasih tahu. Oke. Nah, oke. Jangan kasih tahu. Kasih tahu ada makanan banyak. Dia suka mau terus-terusan. Mau bakso. Iya, nanti beli. Mau bakso. Iya. Udah tidur ah. Oke. Kalian jangan dikasih tahu banyak makanan ya. Tiba-tiba mau bakso tuh. Tadi ada siapa tuh tadi? Almira katanya Atan mau bakso. Jadi dia mau bakso. Oke teman-teman. Ternyata udah gak kerasa belajar sama Kak Rizky udah selesai ya. Udah selesai. Insya Allah kita nanti ketemu lagi minggu depan. Oke? Minggu depan udah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Tentang Nabi Lut. Siapa ya Nabi Lut ya? Nabi Lut tadi kan yang temennya Nabi Ibrahim. Oke. Minggu depan kita belajar tentang Nabi Lut. Oke, siap? Siap? Oke. Coba jawab siap barengan. Siap gak? Siap gak? Siap gak? Siap. Ya, minggu depan kita belajar tentang Nabi Lut. Ya, Tan ya. Udah tidur. Nanti kita ke minggu depan mau story si Atan. Ya story minggu depan.
Ya. Siap. Ya. Nggak kerasa ternyata udah selesai sama Kak Rizky. Jawab dulu salam Kak Rizky ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cepet banget. Dadah, assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.